Halo teman-teman, kembali lagi di JTech ID bersama saya Angga Wiguna Saputra. Dan untuk kalian yang belum subscribe sekarang karena subscribe itu gratis dan untuk mendukung saya dan juga channel JTech ID agar semakin berkembang dan juga memberikan konten yang menarik untuk kalian. Oke, nggak perlu berlama-lama. Ini adalah PC rakitan yang banyak kalian tanyakan. Bang, budget 5 jutaan bang, streaming bang, main Genshin Impact bang, main Apex Legends, streaming, COD Warzone dan lain sebagainya. Dan ini adalah PC 5 jutaan saat PGA yang sekarang itu lagi sangat gaib, sangat langka, sangat naik ya. Dan kita akan coba bahas kira-kira bagaimana PC ini. Jadi PC ini adalah PC rakitan yang dirakit untuk subscriber JTech ID yang kali ini domisilinya dekat banget dengan saya. Ya hampir tetanggaan ya, tapi mungkin beda apa ya, beda daerah atau beda kecamatan gitu ya. Ya sedikit banyak masih tetanggaan dengan saya. Ini untuk Mas Hairul dari Cikarang juga di sini. Jadi waktu itu dia DM ke IG katanya, "Bang, saya ada di daerah dekat Abang," katanya. "Pengen dirakitkan sebuah PC." Akhirnya kita ngobrol-ngobrol dan akhirnya budgetnya 5 jutaan dan jadinya seperti ini. Nah, kita akan bahas satu persatu mulai dari komponen prosesornya. Sebetulnya ini rakitan PC yang ada pada video sebelumnya yang budget 4 jutaan waktu itu. Ini sama, hanya perbedaannya ada di RAM-nya saja. Oke, kita ulang lagi untuk komponen yang pertama di sini, yaitu kita menggunakan Core i5 generasi ketiga, yaitu 3570 atau 3570, di mana di sini memiliki base frekuensinya yaitu 3,4 GHz. Dan memiliki turbo boost atau turbo frekuensinya di 3,8 GHz. Nah, untuk prosesor ini adalah prosesor yang paling price to perform di Intel generasi yang lawas. Lalu untuk motherboardnya sudah pasti menggunakan chipset H61 di sini karena memang ya cukup murah juga, cukup ini aja. Dan untuk RAM-nya di sini menggunakan RAM dari Kingston berkapasitas 16 GB dengan konfigurasi 2x8 GB, yang mana ini tentunya bisa menunjang untuk kalian yang ingin menggunakan PC ini sebagai PC streaming. Lalu untuk penyimpanannya ya 2021 kita pakai SSD lah. Kita pakai SSD dari Midas Force 128 GB. Dan untuk kalian yang pakai SSD di spek seperti ini, di racikan yang mirip seperti ini SSD-nya akan terbaca sekitar kalau nggak salah 250 MB per second ya. Jadi nggak bisa sampai 500 MB per second karena memang untuk H61 di sini masih support SATA 2, jadi memang belum support di SATA 3. Jadi kecepatannya memang maksimal sekitar 200-an gitu. 220 sampai 260 lah, sekitar segitu. Jadi nggak bisa sampai 500. Nah, lalu untuk storage yang lainnya, untuk mendukung penyimpanan lainnya, di sini menggunakan hard disk berkapasitas 500 GB, yang mana kali ini memang agak susah cari hard disk yang bagus, yang masih murah, harganya ya agak susah. Semua sekarang komponennya naik. Dan untuk PGA card-nya di sini PGA card-nya menggunakan PGA card yang sangat langka, sangat mahal, sangat susah, yaitu RX 580 4 GB, di mana saat saya beli ini masih harga cukup murah, yaitu 2.050.000. Ya nggak murah sih sebetulnya awal-awal. Untuk kalian yang mendapatkan 1,7 atau 1,6 atau di bawahnya ya beruntung banget ya. Saat saya beli ini dapat harga 2.050.000. Dan saat saya buat video ini, saya cek harganya itu udah di atas 2.500.000 ke atas untuk RX 580. Jadi saran saya untuk kalian yang memang urgent ingin merakit PC, segerakan merakit PC karena bisa jadi harga PGA itu semakin hari semakin lama semakin naik, bukan semakin turun. Jadi kalau memang yang butuh-butuh banget, urgent, segera dari sekarang untuk merakit PC. Tapi kalau kalian yang nggak terlalu urgent, ya bisa ditunda, mungkin tahun depan gitu ya, mudah-mudahan, atau harga cepat turun beberapa bulan ke depan. Tapi kayaknya kalau lihat dari tren Bitcoin atau mining ataupun yang lainnya lagi tinggi-tingginya, sehingga PGA cukup langka, cukup naik, dan berimbas juga kepada penjual komponen lainnya ikut naik. Jadi bingung gitu mau rakit PC dengan budget berapapun, jadi bingung sekarang, serba nanggung jadinya. Tapi ini masih bersyukur masih bisa dapat PGA yang murah gitu. 2 juta murah nggak sih? Mahal ya. Nah, lalu untuk power supply-nya,
Jadi komponen tadi kita supply dengan listrik dari power supply Armageddon Voltron 600 watt yang ada RGB-nya, tapi RGB-nya yang nggak kepake juga ya, nggak kelihatan. Ini juga request dari ownernya ya, pengen 600 watt ya, oke kita pasangkan. Oh iya, tadi ketinggalan untuk CPU cooler. Di sini kita pakai CPU cooler aftermarket dari Deepcool Ice Edge Mini P2. Jadi biar agak lebih adem untuk PC-nya. Dan untuk casingnya dari ownernya memilih casing Dark Plus Aquarius yang depannya itu front-nya itu mesh. Jadi memang air flow-nya jadi baik, jadi cukup lancar, jadi baik untuk sirkulasi udaranya. Dan disandingkan juga atau dipasangkan 4 buah fan RGB yang mana dipasangkan 3 di depan RGB dan juga di belakang 1. Di sini kita ambil dari Olsay untuk fan RGB-nya. Ini juga sesuai permintaan dari ownernya. Untuk PC-nya udah terlihat sangat ganteng, tapi kira-kira performanya seperti apa? Dan untuk performanya sebetulnya ini tidak jauh beda dengan rakitan PC kalau kalian nonton yang 4 jutaan dengan spek yang sama, hanya beda di RAM-nya aja, itu sangat sama sekali. Tapi di sini kita akan langsung tes aja untuk penggunaan streaming. Karena memang RAM-nya udah enak lah buat streaming, udah proper. Kita akan coba untuk streaming karena nanti ownernya ingin streaming game Apex Legends. Kita akan tes untuk game Apex Legends dengan settingan yang high. Dan nanti kita juga akan tes Genshin Impact karena beberapa waktu lalu terlewat terus untuk game Genshin Impact. Kita akan coba di PC ini, tapi udah yakin FPS-nya stabil di settingan high ya. Dan satu lagi kita akan tes Call of Duty Warzone yang mana nanti settingannya itu settingan di custom high ya, custom high. Dan mari kita lihat aja untuk pengujian streaming dari Apex Legends dan untuk game-game tadi ya. Mari kita lihat langsung untuk pengujiannya.
Nah, oke, jadi untuk benchmark ya kali ini nggak banyak karena memang rakitan PC kali ini sama dengan rakitan PC yang sebelumnya, hanya beda di RAM-nya aja. Jadi untuk performa gaming saya rasa nggak jauh beda, nggak akan jauh sampai banget gitu ya. Perbedaannya paling sedikit, terutama di game-game yang memang boros di RAM seperti Shadow of the Tomb Raider, mungkin lebih optimal di PC ini. Jadi untuk tes streaming tadi di Apex Legends saya menggunakan streaming dari menggunakan OBS, dan settingannya kalau misalkan kurang mulus ya nanti kalian bisa coba setting dimuluskan aja. Tadi saya coba default aja, nggak banyak yang dirubah. Lalu untuk COD Warzone juga ini udah bisa PC-nya digunakan untuk main COD Warzone, dan untuk Genshin Impact yang biasanya tadi kita tes ketinggalan di rakitan PC sebelumnya, jadi di PC ini kita tes. Dan untuk konsumsi dayanya, tentunya konsumsi dayanya akan sama juga dengan rakitan sebelumnya ya, ini udah pasti di atas 200 watt. Memang cukup boros untuk rakitan PC ini, tapi memang performanya cukup bagus yang bisa terbayarkan lah dengan budget 5 jutaan. Dan untuk rencana harganya, mari kita lihat dulu rencana harganya. Nah, dengan budget 5 jutaan ya, 5 juta ke atas, belum nyampe 6 juta, jadi PC ini bisa diandalkan untuk urusan performa. Tapi tentunya untuk kalian yang ingin memilih merakit PC menggunakan generasi yang baru, saya rasa kalian tidak akan mendapatkan performa seperti yang ada di video barusan atau di video rakitan PC sebelumnya. Karena memang untuk rakitan PC yang terbaru ini, untuk budget 5 atau 6 juta itu akan mendapatkan spek yang cukup menanggung. Misalkan kalian menggunakan i3 10100F atau Ryzen 3 3100F, atau bahkan misalkan kalian menggunakan Ryzen 5 3400G dengan eGPU, ya kalian tidak akan mendapatkan performa seperti yang barusan. Jadi memang harus ada yang dikorbankan. Kalian tinggal memilih generasi yang lebih muda atau performanya dimaksimalkan. Karena memang di saat ini harga PGA card atau harga komponen-komponen lainnya lagi sangat naik dan cukup langka. Jadi rakitlah PC sesuai realistis aja gitu, sesuai budget dan realistis, nggak terlalu muluk-muluk, dan sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Itu sih pesan dari saya. Dan mungkin itu aja video rakitan PC kali ini, nggak terlalu banyak juga yang bisa saya sampaikan, karena memang rakitan PC ini juga mirip dengan rakitan PC sebelumnya. Dan untuk kalian yang ingin dibantu rakit di GTEK ID juga kalian bisa DM ke GTEK ID di IG, tapi mohon bersabar karena yang DM cukup banyak, jadi ya ngantri ya. Kita akan bersatu persatu. Untuk kalian yang ingin dibantu rakit, kita bisa bantu. Dan saya bukan toko, tidak berjualan, tidak jual beli, jadi semua yang dirakit di sini pure itu saya bantu. Untuk biaya juga dari saya mengikhlaskan aja untuk kalian membantu. Tapi kalau kalian yang ingin berdonasi ya kalian bisa berdonasi juga seikhlasnya. Oke, mungkin itu saja video kali ini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi referensi, inspirasi untuk kalian yang ingin menggunakan atau memainkan game live streaming. Ini udah bisa, dan untuk segala kebutuhan game-game zaman sekarang masih bisa. Itu aja, bersama saya Angga Saputra, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.